membahas tentang semua kegiatan sampai dengan sholat subuh. Nah, di situ Imamul Ghazali mengingatkan kita apa yang kita perbuat setelah sholat sampai dengan terbitnya matahari. Karena antara sholat subuh dengan terbitnya matahari itu termasuk waktu yang tidak semestinya dilalaikan, tidak semestinya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang melalaikan dan maksiat. Karena itu sampai menjadi apa? Menjadi penolak rezeki orang yang tidur setelah sholat subuh. Rezeki itu jangan selalu diartikan dengan uang, dengan harta. Tapi rezeki itu bisa apa? Kesehatan, bisa pemahaman, ya, dan semisalnya. Nah, kalau kita tidur, Allah tolak rezeki darinya. Antara rezeki itu berbentuk harta, uang, atau rezeki yang berbentuk kuatnya iman, Islam, pemahaman, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kenapa kok sampai muncul seperti itu? Karena itu adalah waktu yang mulia yang semestinya dimanfaatkan untuk kebaikan, ya, untuk ketaatan dengan segala macamnya. Nah, karena itu di sini Imam Ghazali mengatakan seperti yang dibaca tadi itu, jadikan waktu-waktunya kamu, ya, dari sholat sampai terbitnya matahari terbagi menjadi 4 tugas. Nah, terbagi menjadi 4 tugas. Dari apa? Dari sholat, setelah sholat sampai dengan terbitnya matahari, 4 hal. Nah, yang pertama fid da'awat, nah, dalam doa. Yang pertama dalam doa. Lah Nabi dikatakan di sini, Nabi itu membuka doanya seperti yang umum dengan apa? Dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, atau Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, ya, dan lain sebagainya. Ditutup dengan salawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Karena itu menjadi kunci doa agar diijabahi atau cepat dikabulkan oleh Allah. Buka doa kita dengan hamdalah, salawat, tutup dengan salawat dan hamdalah. Ada riwayat yang Nabi itu selalu memulai doanya dengan Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Selalu membuka doanya Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Kemudian bersalawat kepada Nabi, ya, yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali di situ, ya, bersalawat kepada Nabi, kemudian meminta hajat kita. Tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha yaqbalu salatain wa huwa akram min an yada'a ma bainahuma. 2 salawat itu pasti diterima. Salawat di pembuka, salawat ditutup, penutup, itu pasti diterima, ya. Lah, antara salawat itu nggak akan mungkin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, doa ini penting, ya, jangan ditinggalkan doa. Jangan bosen dari doa, jangan malas daripada doa.
Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan apa? Ad-doa mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu ada dalam doa. Manusia itu bisa menjadi pintar karena apa? Ada otak dan akalnya. Kalau nggak ada otak dan akal, bisa pintar? Dia bisa merencanakan, bisa memikirkan ini itu dan sebagainya, menyimpan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Karena apa? Punya otak dan akal. Kalau nggak punya otak dan akal, nah, begitulah amal ibadah. Butuh otaknya. Apa otaknya? Doa. Nah, otaknya adalah doa. Dalam riwayat yang lain, ad-doa silahul mu'min. Doa itu perisai atau senjatanya orang yang beriman. Peperangan Badar, punya senjata orang Islam. Berapa jumlah orang mukmin yang ikut dalam peperangan Badar? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Berapa jumlahnya? 313. 313. Sedangkan musuh alaf wa ziyada, 1000 lebih. Dengan peralatan perang yang mereka miliki. Baju perang, pedang, tameng, tombak dan semisalnya. Sedangkan muslimun peralatan nggak komplit. Yang punya nggak komplit. Ada yang punya tameng, nggak punya baju perang, nggak punya pedang. Ada yang punya pedang, nggak punya tameng, nggak punya baju perang. Dan itu pun nggak semuanya. Dari 313 nggak semuanya, hanya puluhan, bukan ratusan, tapi puluhan. Sedikit. Menang apa kalah? Menang. Kenapa? Senjata utamanya adalah doa. Ad-doa silahul mukmin. Malam itu Nabi apa? Berdoa enggak Nabi? Nabi berdoa. Dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, terus berdoa Nabi. Nah, menjadi apa? Perisai. Senjatanya orang yang beriman, doa. Nah, karena itu jangan tinggalkan doa. Makanya Nabi ini mengajarkan kita selalu berdoa kepada Allah. Bangun tidur diajarkan doa. Mau tidur diajarkan doa. Memakai pakaian diajarkan doa. Masuk rumah, keluar rumah diajarkan doa. Masuk keluar kamar mandi diajarkan doa. Masuk keluar masjid diajarkan doa. Naik kendaraan diajarkan doa. Makan minum diajarkan doa. Bahkan mau berhubungan suami istri diajarkan doa. Dan yang lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tinggal kita bagaimana sikap kita di saat berdoa. Wirdul latif, isinya doa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin. Apa yang kita minta di situ? Fa'atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal. Ya Allah, aku pagi ini, kalau bacanya pagi, mendapatkan kenikmatanmu, keselamatanmu, dalam kenikmatan wa afiyah wa sitrak, tertutupnya aibku, kesalahanku. Lalu kita minta fa'atmim alayya nikmataka, sempurnakan untukku kenikmatanmu, keselamatanmu, dan penutupan aib dan kesalahanku. Minta lagi, Allahumma inni as'aluka minal khair, Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatis syar. Doa. Allahumma inni a'udzubika
minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika minal ajzi, a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalibati dain wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afat daimah fi dini wa dunyaya wa ahli. Minta itu doa isinya. Isinya doa. Dalam wirid sakran doa. Dalam wirid nawawi doa. Doa dan doa. Kenapa? Karena mereka mengambil dari apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ya, jadikan tugas kita antara sholat dengan terbit sampai terbitnya matahari adalah doa. Yang kedua, wa wadhifa fil adkar wa tasbihat, zikir-zikir dan tasbih. Ya, zikir-zikir dan tasbih. Nah, zikir segala macamnya. Ya, zikir dan sebagainya macamnya nanti ada di situ. Ya, zikir-zikir yang dianjurkan untuk kita baca. Ya, wa tukarriruha fi subha, kamu ulang-ulangi zikir dan tasbih tadi itu dengan apa? Zikir dan zikir dan tasbih tadi itu dengan tasbih. Ulang-ulanginya dengan tasbih. Hitung maksudnya. Ya. Karena memang ada riwayat. Ya. Ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nanti akan dijelaskan di situ. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa wadhifa fi qiraatil Qur'an, dan tugas di dalam apa? Membaca Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an ini komplit. Al-Qur'an itu isinya apa? Zikir. Ya. Isinya adalah fikir, tafakkur dan doa. Nah, semuanya kalau apa? Kalau orangnya membacanya dengan tadabbur. Kemudian yang terakhir yaitu wawadhifa fit tafakkur. Tugas yang keempat adalah di dalam tafakkur. Tafakkur itu apa? Merenung. Ya. Merenung bukan mengelamun. Ya, merenung bukan melamun, merenungi. Ya, merenungi apa? Merenungi kehidupan yang kita jalani, merenungi ciptaan Allah. Ya. Tapi di sini disebutkan merenungi, ya, tapi merenungi diri kita dalam kehidupan. Nah, karena itu disebutkan oleh Imam Ghazali di situ, fatufakir atau fatafakkar fi dzunubik wa khatayak. Renungilah dalam apa? Dalam kesalahanmu, dalam dosa-dosamu. Nah, renungi dalam apa? Taksirik fi ibadati maulak, kesembronoanmu dalam beribadah kepada Tuhanmu. Wa ta'arrudik, ya, dan menyodorkannya kamu liqabi, untuk mendapatkan azabnya atau iqabnya, siksaannya yang pedih, murkanya yang agung, yang besar. Ya, merenungi di situ bukan untuk menikmati apa yang kamu lakukan daripada kesalahan, tapi merenungi di situ bagaimana kamu bisa lepas dari itu. Dengan apa? Memikirkan apa yang kamu dapat, apa yang kamu raih dengan perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran saat ini atau kelak di barzah dan di akhirat. Renungi. Renungi kesembronoan kamu dalam apa? Malasnya melakukan ibadah, ketaatan. Kenapa malas? Apa yang kamu dapat dari malas? Kerugian apa yang kamu dapatkan karena kamu malas dalam menjalankan ibadah, ketaatan? Renungi.
Wa turattib bitadbirika auradak fi jami'i yaumik. Tertibkan ya, dengan aturanmu, wirid-wiridmu dalam waktu sehari. Ya, dalam waktu sehari ini tertibkan. Untuk apa? Litatadarak ma bihi ma farata min taksirik. Agar kamu bisa mengganti apa yang telah kamu ya, lewatkan ya, daripada kesembronoanmu. Nah, hari-hari kemarin, bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin kamu sudah menyia-nyiakan waktu hidupmu, melakukan kemaksiatan ini, kejahatan ini, atau melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak menguntungkan. Nah, sekarang kamu renungi, kamu sadar, tertibkan, jadwalkan. Nah, buatlah jadwal. Untuk apa? Untuk mengganti ketertinggalan dari kelalaian, dari kemaksiatan yang telah kita perbuat di masa lalu. Wa tahtaris minat ta'arud li sukhtillahi ta'ala il-alim fi yaumik. Ya, agar kamu juga apa? Agar kamu juga terhindar. Ya, terhindar terjerumus dalam murkanya Allah. Ya, dalam azabnya Allah. Nah, kalau kita menjadwalkan hari-hari kita ini, kita akan terhindar ya, daripada azabnya Allah. Ya. Paham ya? Ya, tapi kalau kita nggak punya tertib, nggak punya jadwal, akhirnya terjerumus ya, dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanwil khair li jami'il muslimin, niatlah melakukan kebaikan untuk semua umat Islam. Ya, bukan hanya teman tapi semua umat Islam. Kamu mengenalnya ataupun tidak, niat. Ya. Wa ta'zim alla tashtagila fi jami'in harik illa bi ta'atillah. Ya, dan rencanakan tidak sibuk di dalam siangmu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Ya, niatkan tidak melakukan kesibukan di waktu-waktu kita kecuali dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Wa taqsid fi qalbika ta'at allati taqdiru 'alaiha. Ya, dan kamu menginginkan ya, di dalam hatimu ketaatan-ketaatan yang kamu mampu melakukannya. Wa takhtar afdalaha, pilihlah yang paling afdal daripada ketaatan yang kamu ingin lakukan. Wa tata'ammal tahiyati asbabiha litastagila biha, renungkan ya, mempersiapkan sebab-sebabnya untuk kamu sibuk dengannya. Ya. Jadi gimana caranya aku bisa melakukan? Apa langkah pertama yang harus aku lakukan? Itu persiapkan, pikirkan ya, menyiapkan ya untuk melakukan perbuatan itu. Jadi bukan langsung melakukan, pikirkan dulu. Saya mau melakukan ini. Kalau saya melakukan ini berapa? Ya, berapa lama? Ya, berapa banyak? Kemudian kiranya saya melakukan ini, saya bisa melakukan hal itu dimanapun, kapanpun, tidak saya tinggalkan. Lah itu pikirkan. Nah, jangan asal melakukan, tapi pikirkan. Seperti orang mau bangun rumah, kalau asal bangun nyesel nanti. Akhirnya waduh, mestinya seperti ini, mestinya seperti itu. Akhirnya bongkar-bongkar, dodol-dodol dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sudah digambar, ya, digambar dulu. Oh, nanti listriknya gini, kamarnya gini, digambar. Sesuai sudah, bangunan jadi sesuai keinginan kita. Nah, tapi kalau pokoknya jalan, kacau semua nanti. Bongkar pasang akhirnya. Ya, kiranya itu jangan bongkar pasang. Ya, pikirkan kiranya jangan bongkar pasang. Nah itu tata amal tahiyati asbabiha litasagila bila. Wala tada'an katafakkur fi qurbil ajal wa hulul maut al-ghatil lil amal. Nah, jangan kamu tinggalkan memikirkan kematian. Nah, ya, mikir untuk kesalahan kita, bagaimana cara memperbaikinya. Ya, ketertinggalan kita, bagaimana cara menggantinya. Juga jangan tinggalkan kamu memikirkan kematian, bahwa kita ini hidup bakal mati. Nah, masukkan itu di jadwal pemikiran kamu. Nah, jangan memikirkan kesalahan, bagaimana memperbaiki
Jangan hanya itu. Nah, itu pikirkan kesalahan bagaimana cara memperbaiki. Yang tertinggal bagaimana bisa disusul, menyusulkannya. Nah, dan yang lain sebagainya. Bagaimana cara meningkatkan, ya, dan lain sebagainya. Tapi juga pikirkan apa? Dekatnya kematian. Bahwa setiap kita akan mati. Ya. Kemudian kalau kematian datang itu bagaimana keadaan kita? Pikirkan. Ya. Yang mana kematian itu adalah memutus angan-angan kepingin A, kepingin B, itu akan hilang semuanya. Dengan apa? Ketika kita memikirkan kematian, kesenangan duniawi syahwat akan padam atau akan redup. Saya kepingin gini, saya kepingin gini, mikir mati, langsung nyusut, shit. Iyalah iso, iya kalau bisa, kalau tidak bisa, menyusut akhirnya. Makanya kita dianjurkan untuk ingat kematian, ya, untuk ingat kematian. Bahkan Nabi SAW, ya, tidak kurang, ya, dalam setiap harinya itu ingat mati 20 kali. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, ya, sebagaimana di dalam hadis, ya, disebutkan, ya, Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada ahadun, apakah ada orang yang nanti bakal digabungkan bersama orang-orang yang mati syahid? Nabi menjawab, na'am, iya, ya. Man yadhkurul mauta fil yawm wa laila 20 marah. Siapa orang yang ingat mati sehari semalam 20 kali, ya, yang ingat mati dalam sehari semalam 20 kali akan dikumpulkan, ya, dibangkitkan bersama orang yang mati syahid. Bukan ingat mati itu wis wong iku kali mati wis ngono tok, ndak. Ingat mati itu bayangkan kita berada di alam barzakh, dalam kuburan, ya, dengan siapa, apa yang kita hadapi, itu ingat mati yang manfaat, ya. Wa khurujil amr al-ikhtiyar. Karena kematian itu apa? Kematian itu bukan aturan kita. Kita nggak punya apa, wewenang sama sekali merubah, mengganti, menghilangkan, nggak punya wewenang sama sekali. Khurujil amr, ya, bukan urusan kita itu, anil ikhtiyar. Wa husulil hasra wa nadama bidul iktirar. Nah, yang mana banyak orang karena lupa kematian itu mendapatkan apa? Mendapatkan penyesalan, kerugian, ya, karena apa? Lamanya tertipu. Paham ya? Itu 4 tugas. 4 tugas yang hendaknya kita lakukan antara sholat subuh dengan sampai terbitnya matahari. Apa pertama? Apa pertama? Doa. Kedua, zikir dan tasbih. Ketiga, Al-Quran. Keempat, tafakkur.